Puji Tuhan, kita telah lanjut dari 45 sampai 49. Bagaimana ayat-ayat yang menuliskan tentang kota Allah, kota tempat perlindungan yang memiliki kekuatan, yang menjadi kota pelarian, kota tempat orang berlindung. Disebutkan kota Allah yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, yang di dalamnya tidak tergoncangkan, dan Allah selalu menjadi pertolongan bagi kita. Keluarga, rumah tangga yang disebut dengan kota Allah adalah keluarga yang punya jaminan pasti. Kota Allah yang disebutkan bagaimana ayat yang ke-8, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita adalah Allah Yakub, mempunyai kekuatan dalam perlindungan, mempunyai kekuatan sebab di dalamnya ayat 8 pasal 47 adalah Allah. Ia memerintah sebagai raja dan Allah yang punya perisai-perisai bumi. Ditempatkan di tempat yang tidak tergoncangkan. Kita cari-cari di mana tempat yang tidak tergoncangkan. Kita mencari di mana ada tempat yang begitu aman, yang tidak mendapat tekanan-tekanan, yang tidak bisa dihampiri, yang tidak dapat digoyahkan. Pasal 48. Gunung-gunung yang kudus menjulang permai. Gunung Sion jauh di sebelah utara. Arahnya tepat. Oh, ada di sebelah utara. Kalau kita lihat mata angin, maka kita bisa berkata kita berada di sebelah utara. Tetapi yang disebut utara bukan, ya, kalau kita termasuk Jakarta apa ini? Jakarta Timur. Berarti utaranya mana? Kok Tanjung Priok? Jakarta Utara, Tanjung Priok. Sekarang kalau kita yang ada di Cibubur ini disebut Jakarta Timur, maka utaranya mana? Menghadap mana kita kira-kira? Kita Cibubur ini Jakarta Timur. Nah, sekarang kalau kita ada di Jakarta Timur, muka kita menghadap mana? Menghadap mana kita? Ibu Politon berdiri deh. Kita Jakarta Timur, muka kita menghadap mana? Muka kita menghadap mana? Berdiri. Ya, kita ini di timur. Kanan ya. Timur kan kanan. Gak ada timur lalu kiri gitu, gak ada. Timur adalah kanan. Jadi muka kita menghadap mana sebenarnya kalau kita mau cari utara selatan? Kamu belok, kamu menghadap sana. Ya. Enggak benar, sudah benar.
Jadi utaranya sebelah sana kan? Sebelah sana ini mana? Taman Bunga. Lurus lagi Bogor. Bogor itu adalah utara. Kita ini di timur. Ya. Bukan ini yang disebutkan kata sebelah utara. Nanti kita pindah tempat, kita cari matahari. Kita pindah tempat lagi, kita cari lagi matahari. Jadi bingung. Lalu sebelah utaranya mana? Sebab kota Sion ada di sebelah utara. Jadi kata utara menurut Alkitab bukan arah mata angin. Kata utara menurut Alkitab adalah di atas. Tidak seperti orang kalau cari arah panah, masuk di hotel, lihat arah panahnya mana. Itu cari kiblat. Mereka kiblatnya adalah Mekah. Jadi mereka patokannya Mekah. Jadi kiblatnya ke sana. Kita bukan kiblatnya Yerusalem, tidak. Tapi kata utara yang disebut pada pasal yang ketiga, Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Kata utara yang dimaksud adalah di atas. Satu tempat yang tidak terhampiri, yang tidak bisa digoncang, yang tidak bisa diusik. Kalau begitu, kalau kita perhatikan di kitab Ulangan, kitab Ulangan pasal 32 ayat yang ke-9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub adalah milik yang ditetapkan baginya. Didapati dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dan diawasinya, dijaganya seperti Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, mendukungnya. Ayat 13. Dibuatnya ia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras. Kota Allah. Kita tambah lagi Ayub. Ayat yang ke-30.
atas perintahmu kan Raja Wali terbang, membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, di gunung yang sulit dihampiri. Dari sana ia mengintai mencari mangsa. Matanya mengamat-amati, anak-anaknya menghirup darah. Di mana adanya tewas, disitulah ia. Tempat di mana tidak dapat dihampiri. Tempat yang sulit dihampiri, sulit diganggu, tidak bisa diusik. Gunung Sion. Yang dapat sampai ke sana hanyalah Raja Wali. Tempat yang tinggi, itulah utara. Puncak bukit batu. Bukan cari gunung yang paling tinggi di dunia, tapi gunung tinggi. Sekarang kita lihat lagi dalam Amsal. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, tempat orang benar berlari dan menjadi selamat. Jadi bukan sesuatu yang berada di tempat yang tidak dijangkau oleh tangan manusia, tapi tidak dijangkau oleh tangan-tangan si jahat. Tempat yang aman, tempat yang kuat, tempat yang tidak bisa digoncangkan. Tadi kita baca Amsal 48, kembali ke Mazmur ayat 13. Kelilingilah Sion, edari dia, hitung menaranya, jalani purinya, supaya kamu dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Sungguh, inilah Allah. Amin. Tadi kita baca, kita cari tahu di mana itu tempat yang tinggi, tempat yang di sebelah utara, tempat yang tidak tergoncangkan. Kita bingung carinya di mana. Arah mata angin bukan itu tempatnya. Lalu kemana dong kita? Setelah kita telusuri di mana, kita temukan ayat terakhir tadi. Nama Tuhan adalah menara yang tinggi. 48 berkata, ayat yang ke-15, sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia. Dialah yang memimpin kita. Jadi bukan cari kiblat, bukan cari mata angin, tetapi cari Tuhan. Begitu aman. Tadi kita baca, begitu aman ketika kita berada bersama dengan Allah. Begitu amannya kita. Punya menara, punya tembok, punya puri,
bayangan, gambaran seperti dongeng-dongeng, cerita-cerita syahdan. Ada tempat yang digambarkan di cerita dongeng anak-anak. Ada kerajaan dengan puri-puri, ujung-ujung menara-menara tinggi. Lalu duduklah seorang putri di sana, dikelilingi dengan berbagai macam tentara. Bukan itu bayangan yang kita pikirkan setelah kita baca ayat ini. Di mana sih Sion, kota Allah? Kota Allah berarti ada Allah di sana. Berarti ada Allah di dalamnya. Korintus berkata, ketika ada Allah di dalamnya, maka engkau disebut dengan bait Allah. Tiadakah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan Allah ada di dalam kamu. Jadi kita nggak usah cari-cari di gurun, di pohon, di gunung, di laut. Tapi kota yang aman adalah ketika Allah di tengah kita. Sebab itu hadirkan Allah di setiap keluarga kita. Layakkan keluarga kita menjadi tempat kediaman Allah. Sebab itu saya begitu cerewet untuk kebersihan rumah. Karena Allah tidak akan tinggal di sudut rumah kita yang berantakan. Enggak ada. Lebih berantakan rumah saudara, lebih jauh Allah di sana. Oh, itu kan hurufiah kalau begitu. Bukan. Arti sebenarnya pun demikian. Bukan hurufiah. Mengapa sering kali saya berkata dibongkar, dibersihkan, jangan disumpal-sumpal segala kotoran ditaruh sana, dibiarkan gudang-gudang kita itu sudah lebih tepat tempatnya ular. Karena kotornya, karena berantakannya. Ada ular di dalam rumah itu bukan dikirim orang kali ya. Begitu sering orang dengan gampang berkata, siapa ya yang kirim ular di rumah saya? Bukan, karena kita kotor. Sebab di mana tempat kotor, di situ pasti bukan cuma ular, tapi segala kotoran itu mengandung begitu banyak binatang-binatang. Tidak ada tempat yang kotor. Tidak ada satu tempat yang begitu berantakan. Dan kita biarkan ada sudut-sudut rumah kita, ada gudang-gudang kita. Yang namanya juga gudang. Sekalipun namanya gudang, tapi bukan berarti boleh menjadi kotor. Tidak. Justru di gudang harus bersih. Karena tidak menjadi tempat tinggal sarang dari binatang-binatang yang tidak kita kehendaki. Bukan dikirim. Oh, bukan ada yang ini kali ya, ini ular jadi-jadian ini. Apakah Allah ada di tempat-tempat seperti itu? Apakah Allah ada di rumah seperti itu? Boro-boro ada. Kitab Ulangan berkata, ada barang yang tidak senonoh dalam kemahmu, aku tidak jadi masuk, aku berbalik. Dan kalau saudara tidak membiarkan barang-barang berantakan itu mengotori keluarga kita, kamar-kamar yang kita biarkan tidak terurus dengan baik, itu secara hurufiah ya,
secara kenyataan juga demikian. Secara alkitabiah itu yang menjadi kebencian Allah. Hingga disebutkan dalam kalimat yang Yesus katakan, serigala ada lubangnya, burung ada sarangnya, tapi anak Allah, karena rumah saudara berantakan. Mari saudara, menghadirkan Allah di dalam keluarga kita berarti melayakkan rumah kita untuk menjadi tempat tinggalnya Allah. Melayakkan rumah kita, tempat berjejak kakinya. Yesaya 43, tempat ia menjejakkan tapak kakinya. Rapikan rumah saudara hingga dia berkenan hadir. Tuhan saja tidak suka tempat kotor kok, tapi kita suka sekali. Biarkan rumah kita jadi rumah tanpa kebersihan. Coba kita cari, benarkah demikian? Ulangan 23. Ulangan 23 ayat 14, Ibu mulia. Ulangan 23 ayat 14. Ayat 14. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbarik daripadamu. Gak mau masuk saudara. Yang ngusir bukan orang-orang lain, tapi yang ngusir kita sendiri. Ketika tidak layak rumah kita, secara kasat mata ya, apalagi secara rohani, jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbalik, gak jadi masuk. Bukan utara, cari kiblat, cari mata angin. Oh, di sebelah sana pasti arahnya ke sana. Apalagi Jakarta, rumah gak karu-karuan letaknya. Tidak punya aturan. Kalau lihat dari atas, kita lihat ke kota Jakarta, gak ada arah yang satu, berantakan, ngadepnya mana-mana. Tapi ketika saudara perhatikan, ada Allah di tengah-tengah keluarga kita. Bukan arah mata angin, bukan arah tempat, bukan arah strategis, bukan rumah yang punya security, pengaman. Tetapi kita melihat bahwa memang ada tempat-tempat yang dikehendaki Allah. Gak usah lihat-lihat luar. Aduh, saya matiin aja itu nanti. Ada tempat yang Tuhan inginkan. Berada bersama Allah di tengah-tengah kita adalah tempat yang layak menjadi tempat Allah di rumah kita. Pikirkan hal itu. Benarkah itu yang dikehendaki Allah? Sebab ketika Allah di tengah kita, tidak akan dibiarkan sesuatu mengusik kita. Tidak akan. Jangan sedikit-sedikit setan, sedikit-sedikit ada apa, geluduk setan. Akrab sekali itu dengan setan. Nanti apa sedikit, kok ini pintu tiba-tiba terbuka ya? Wah, setan. Padahal nutupnya nggak benar. Udah setan yang dibilang. Sebab memang hidupnya akrab dengan setan. Jadi tahu kalau ada goyangan dikit setan katanya.
Saya nggak tahu kalau itu goyangannya setan, nggak tahu. Karena saya memang nggak suka dekat-dekat, nggak suka tahu. Oh kalau gitu Tuhan setan ya, kelihatannya setan. Hadirkan Allah dalam rumah kita. Nggak ada yang mengusik kita. Amen. Kelilingi, edarilah dia, hitung menaranya. Bukan kastel-kastel dengan ujung-ujung yang waduh, runcing-runcing, disertai dengan kemilau emas. Itu loh kerajaan Allah, bukan. Menara-menara adalah doa-doa kita. Amen. Hitunglah menara-menaranya. Hitunglah doa-doa yang mengangkat. Hitunglah menara-menaranya. Ada ujung-ujung doa kita yang bagaikan menara-menara. Perhatikan temboknya. Temboknya tidak tergoyahkan. Temboknya bukan tebal tipisnya. Tembok-tembok kita adalah kekuatan iman. Temboknya, perhatikan temboknya. Perhatikan kekuatan iman kita. Itu namanya kota Allah. Menara adalah doa. Tembok adalah iman. Apalagi ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Kasih tahu kepada anak-anakmu. Didik keluarga saudara. Beritahukan kepada anak-anakmu, ini loh pagar keliling. Kalau kita mau cari Allah di tengah kita, ini pagarnya. Maka rumah tangga kita adalah rumah tangga yang aman. Besok lagi